Allah wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah hadrat Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi bismillahirrahmanirrahim jami'a ba ikhwanil anbiya'il mursalin sahabatu rasulillah ajmain tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sanatul hakim wal awliya khususun wa syuhada was shalihin was siddiqin wal musannifin al muhsin wa jamil mujahidin fi sabilillah khususan fi Palestin wa jamil malaikatil muqarrabin Rahman Syabdul Qadir Syekh Musamman ila Syafi'i wal ulama'il muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wa ila arwah abaina wa ummahatina wa walidina wa fuqahaina wa qribani wal masyayikhina khususan al mufassir wa nakhussu khususan jamaah Farsila as-sabiqun khususan jamaah masjid apa ini Baitul Huda. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuskinul jannah. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al quburahum rawdah min al-jannah wa yu'id 'alaihim min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa ahlakihim wa 'afiyatin wa karamatin wa hikmatin wa sabrin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلماء والحكم. أما بعد. Para kiai, para asatizah warsila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus wabil khusus DKM Masjid Baitul Huda dan jajaran pengurusnya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah anugerahkan selalu sehat walafiat, sehat walafiat, sehat walafiat, panjang umur, bermanfaat, berkah, panjang umur dalam sehat, dalam takwa. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak, gampang, berkah, membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan perlindungannya. Allah lindungi kita dari segala musibah, bencana, fitnah, hasud, dengki, iri. Allah lindungi kita dari segala godaan setan dan hawa nafsu kita sendiri. Allah terima segala doa-doa kita. Allah maafkan dan ampuni segala dosa-dosa kita. Amaliyah kita sehari-hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Allah ambil
mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulmatin salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lagi baca Fatihah buat guru kita Ketua Porsila yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah anugerahkan kembali sehat walafiat, dan Allah anugerahkan kesabaran serta keberkahan di dalam penyakitnya. Kiai Haji Abdul Jawad Abdul Khair, dan juga para jamaah Porsila yang sedang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan kesabaran ala haziniyah wa kulli niyatin shalih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini makkiyatun yang 20 ayatan, yaitu kategori yang diturunkan di Mekah. 20 ayatan, 20 ayat. Isnatani wa samanuna kalimatan, ada 82 kalimat. Salah sumi'atin wa 20 harfan, ada 320 huruf. Surah Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Lanya ia mazidah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, kota ini, wa huwa Makkah. Allah bersumpah dengan kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau dihalalkan dengan kota ini. Ai anta nazil bihadzal balad, nazilun bihadzal balad, karena yakni engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah. Allah bersumpah dengan kota Mekah, Nabi Muhammad tinggal di Mekah. Au anta fi hillin mimma sana'ta fi hadzal balad, atau engkau dihalalkan dengan apa yang engkau perbuat di negeri ini, di kota ini. Fa inna fatahallah fa inna Allah fataha Makkah alaihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Fathu Mekah itu adalah atas Nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma futihat ala ahadin qablahu, dan tidak ada Fathu Mekah untuk seseorang sebelumnya, enggak ada. Jadi Fathu Mekah itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala uhillat lahu fa halallahu sallallahu alaihi wasallam fiha ma syaa wa harrama ma syaa, dan tidak dihalalkan pada orang sebelumnya, maka dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW yang ada di dalamnya ma syaa wa harrama ma syaa, apa yang Nabi Muhammad kehendaki dan apa yang diharamkan, apa yang Nabi Muhammad kehendaki. Jadi begitu penting kota Mekah sampai Allah bersumpah. Tidak ada Fathu Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak dihalalkan sebelumnya, kecuali juga untuk Nabi Muhammad SAW. Qutila Abdullah bin Khattal wa huwa muta'alliqun bi astaril Ka'bah.
wa Muqisu ibnu Sibabah wa ghairu ma wa harrama dar Abi Sufyan. Dibunuh Abdullah bin Hattal wa muta'alliqan bi astaril Ka'bah, dan ayatnya tergantung di kelambu Ka'bah, selimut Ka'bah. Wa Muqisu ibnu Sababah wa ghairu ma wa harrama dari Abu Sufyan, dan Muqis ibnu Sababah dan selain daripada keduanya, dan diharamkan rumahnya Abi Sufyan. Fathu Mekah itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Setelah Nabi hijrah awal tahun daripada Hijriah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Diusir dari tempat tanah kelahirannya, dari Mekah, diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh. Dan selama di Mekah selalu difitnah, dihasut, diperangi, dibenci, bahkan pengikut-pengikutnya dibunuh. Akhirnya Nabi pergi kemana? Hijrah ke Madinah. Susah payah, menyelinap sampai mampir dulu di bukit gunung, di atas gunung. Kemudian berangkat ke Madinah. Gak bisa bayangkan kita naik bis aja capek sekarang. Naik kereta cepat aja capek. Tapi Nabi Muhammad dengan pengikutnya karena diusir, karena memang diperangi, berangkat ke Madinah. Membangun kota Madinah menjadi kota yang berperadaban. Dan di Madinah pun tidak mudah begitu juga, banyak yang namanya orang dari kampungnya. Kita aja Lebaran pulang nggak? Pulang tiap tahun. Iya. Nabi Muhammad kalau awal tahun Hijriah sampai 10 Hijriah. Berapa tahun tuh? 10 tahun. 10 tahun. Pernah pada tahun 6 Hijriah, berarti 6 tahun. Pengen balik ke Mekah. Ngapain? Ingin umroh. 3 hari aja. 3 hari aja. Nggak bisa. Nggak terlaksana. Makanya akhirnya terjadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian balik lagi, akhirnya pada tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad sudah dengan pasukannya yang banyak, pengikut yang banyak, dibawa mau balik ke Mekah. Ngapain? Ya namanya mau pulang kampung, kangen mau kampungnya, pengen nengok kampungnya, Mekah, 10.000 orang. Semua pintu-pintu masuk Mekah, semuanya dimasukin, diatur oleh Muhammad. Tapi tidak ada perlawanan, dan Nabi Muhammad kemudian hanya menyuruh mereka pergi, silakan pergi, dan kunci pintunya semuanya aman dan merdeka. Meskipun ada juga bentrokan peperangan kecil gitu. Jadi kuat hijrah, baliknya kuat. Akhirnya kota Mekah yang disebut namanya itu Fathu Mekah, yang iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang pada ikut berbondong-bondong semuanya. Banyaklah penduduk Mekah semuanya pada masuk Islam. Enggak, namanya itu wal afin 'anil nas. Nabi Muhammad tuh memaafkan orang yang zalim, yang sadis, dimaafin. Walaupun sudah kekuatannya luar biasa, pokoknya kamu merdeka. Itulah akhlak Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kekuatan akhlak itulah kemudian akhirnya sesuatu yang begitu pedih, yang begitu sulit, yang begitu banyak rintangan dan perjuangan, akhirnya dapat diraih dengan kedamaian. Abu Sufyan rumahnya diharam oleh Nabi Muhammad, diharamkan untuk orang merusak, untuk orang
memerangi Abu Sufyan. Makanya di sini dikatakan wa harramadaro Abi Sufyan. Sebab kalau umpamanya Abu Sufyan itulah pimpinannya. Kalau umpamanya sampai Abu Sufyan ya dirusak ya, itulah menghargai. Padahal Abu Sufyan yang paling bengis ketika Nabi Muhammad mau hijrah. Tapi tidak kesampaian aja untuk membunuh. Tapi kalau kita sekarang pimpinannya udah rakyatnya dihancur-hancurin, pimpinannya juga dihancurin. Kita lihat Amerika, siapa? Irak, habis negaranya dihancurin, rakyatnya dihancurin, presidennya mati. Muammar Gaddafi juga begitu, negaranya dihancurin, rakyatnya dihancurin, presidennya. Padahal dia sudah kuat sekali. Kalau memang kuat ya seharusnya nggak usah dimaafin aja. Orang sudah dapat semuanya kok. Nabi Muhammad pun nggak begitu. Inna Allah harrama Makkah yawma khalaqas samawati wal ardh. Supaya Allah mengharamkan kota Mekah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini kota memang luar biasa. Dalam Al-Quran yang lain, inna awwala baitin udiya lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Jadi kota yang pertama kali dibangun itu adalah kota Mekah. Jadi Ka'bah itu sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sudah ada Ka'bah buat orang pada ibadah, tawaf. Tapi kemudian tenggelam, kena banjir, kena debu. Makanya baru dibangun lagi oleh siapa? Nabi Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismaila. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah lagi, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail kerjasama meninggikan Ka'bahnya lagi sampai tinggi, lebih bagus. Kemudian, nah itu kan Nabi Ismail jadi keneknya, Nabi Ibrahim jadi tukangnya. Makanya ada disebut namanya Maqam Ibrahim, itu tempat pijakan Nabi Ibrahim membuat ketika meninggikan Ka'bah, kakinya udah nggak sampai lagi. Nah, itulah telapak kaki Nabi Ibrahim disebut namanya Maqam Ibrahim. Makanya sekarang diletakkan di mana? Di depan Ka'bah. Kalau kita habis tawaf, kita disunahkan sholat di depan makam Nabi Ibrahim. Karena itu yang meninggikan Ka'bah itu, membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berapa tahun itu berarti? Nabi Ibrahim itu kan 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun. Sekarang 2020, 4000 tahunan. 4000 tahunan. Itu rintisannya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wa izar pa Ibrahim al-qaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu. Bahkan Nabi Ibrahim habis bangun, antohira wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antohira baiti lit-taifin wal akifin wa ruk'is sujud. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah bersihin, suciin, biar orang yang pada sujud, orang yang pada rukuk nyaman. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim dari dulu jadi marbot. Jadi marbot. Makanya semuanya diikutin tuh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, diikutin oleh orang. Bersih-bersihnya sekarang orang banyak set. Nah, bersih orang lagi pada banyak pada sholat. Sekarang tuh apa itu? Ya, dasarnya dulu Nabi Ibrahim dikatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Fahiya haramun ila an taquma sa'ah lam tuhilla li ahadin qabli. Yaitu diharamkan sampai hari kiamat. Dan tidak dihalalkan pada seseorang sebelumnya, itu enggak ada. Pokoknya haram sampai hari kiamat di kota Mekah. Walan tuhilla li ahadin ba'di. Bahkan juga tidak dihalalkan seseorang siapapun setelahnya.
walan tuhilla li, dan juga tidak dihalalkan kepada Nabi Muhammad illa sa'atan bin nahar, kecuali ya 1 jam pada tiang hari. Fala yudodu syajaruha wala yuhtala khilahuha ilaha wala yunfiru sayduha wala tuhillu luqatuha illa limin syadid. Faqala Abbas, ya Rasulullah, illal izkhiri fa inna luku yunina wa kuburina wa buyutina. Jadi bagi Nabi Muhammad itu hanya 1 jam di siang hari dihalalkan tuh kota Mekah. Makanya walan tuhilali illa fala yudaduha syajuruha, enggak boleh nebang-nebang pohon, enggak boleh. Di Mekah tuh enggak boleh menebang pohon. Ada pohon kalian pegang tuh, digoyang-goyangin, udah ditegur sama polisi. Tegur. Apa aja enggak boleh. Pohon-pohonan enggak boleh ditebang, enggak boleh digoyang-goyangin. Ada denda. Kalau di sini mah terserah dah, pohonan sendiri. Tapi kalau hutan mah jangan ditebangin. Ini buat masak, ya. Nah, wala yuhtala ilaha, juga jangan hutan tuh, jangan yang digundulin. Kemudian Ibnu Abbas tuh berkata, ya Rasulullah, illal izhir, kecuali izhir fa innahu luku yunina wa kuburina wa buyutina. Kata Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, illal izhir. Ya ilal izhir. Izhir itu semacam pohonan, tanaman rumput-rumputan kayak alang-alang yang harum baunya. Jadi memang orang untuk buat pewangian, dan juga bisa buat atap-atap rumah, bisa buat di kuburan, buat di rumah, itu izhir. Jadi Nabi Muhammad juga ketika ngomong jangan tebang ini, tapi kata Ibnu Abbas, izhir ya Rasulullah. Ya, izhir nggak boleh. Izhir boleh tuh. Itu. Karena izhir itu sangat bermanfaat buat kehidupan sehari-hari. Wa walidi wa ma walad. Wal walid Adam wa ma waladahu banu. Ya, orang kita itu adalah Nabi Adam, dan anaknya adalah keturunannya kita. Wakila kullu walidin wa walidihi, atau wakila kullu walidin wa walidihi, atau dikatakan semuanya ayah dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Aibi i'tidalil qamah aw fi ta'abin fa innahu la yazalu yuqasi kununus syada'id min waqti nafhir ruhi ila hini naz'iha. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah memang dalam keadaan susah payah. Aw fi ta'bin, lelah capek, selalu begitu mengalami kecapean, dari min waktu nafhiru, dari mulai kita ditiup ruh ila hinin, sampai kita mati, sampai kita meninggal. Memang semuanya isinya adalah susah payah, isinya capek. Wa ma wara'ahu, dan setelahnya di belakang itu juga begitu, memang capek. Walaisa fi hadzid dunya lazzatul battata, dan tidak ada di dunia ini kehidupan yang lezat semata-mata gitu. Fallazi yazunul insan annahu lazzatun bahwa khalatun anil alam. Tidak ada kehidupan dunia ini kelezatan semata-mata. Fallazi yazunul insan, manusia itu mengira bahwasanya itu adalah kelezatan. Sesungguhnya ada bahwa khalasun anil alam, itu hanya menghindari, melepas dari segala penyakit.
Wa ma yutakhayyalu minal ladzati indal aql. Ada juga orang yang mengira bahwa makan itu adalah lezat. Bahwa khalasun an alamil ju. Sesungguhnya itu hanya ingin, hanya apa? Menghilangkan, melepas dari rasa lapar. Biasa-biasa aja makan itu, apalagi kalau udah kenyang. Makanan enak banget juga. Bisa nggak? Mau nggak makan? Udah kenyang banget nih, makanan enak banget. Mau nggak nih? Agak. Jadi memang yang menjadikan rasanya karena kita lapar. Kita lapar. Itu pun bukan kelezatan. Karena kalau kita lapar, kita kagak bisa sholat, kita kagak bisa ngaji, kita nggak bisa bekerja. Gitu. Jadi sesungguhnya hanya itu kelezatan di dunia itu. Wa ma yatakhallu minal ladzati inda wa ma yatakhayyalu minal ladzati indal labas. Orang mengira itu memakai pakaian yang cakep, pakai pakaian itu kelezatan. Bahwa khalasun an alamil harri wal barad. Anil harri wal barad. Maka sungguhnya itu yaitu apa? Hanya melepas daripada apa? Dingin dan panas. Kalau kita nggak pakai baju, dingin, panas. Sesungguhnya itu bukan kelezatan, kenikmatan. Walaisa lil insani ilal alam. Maka nggak ada bagi manusia itu kecuali penyakit. Au khilatun an alam, atau menghindar dari penyakit. Makanya Pak Izala Buddha ba'da hazidar, maka tidak boleh tidak harus setelah ini ada kehidupan min dari ukhra, yaitu kehidupan akhirat. Litakunu tilkad darul lazat was sa'adah wal karomat. Ya, yaitu rumah apa? Rumah yang memang kelezatan yang abadi, rumah kebahagiaan yang abadi, dan rumah kemuliaan yang abadi. Karena di dunia semuanya sementara. Makan hanya untuk menghindari lapar, pakaian hanya untuk menghindari apa? Panas, dingin, dan seterusnya. Kita pengen dapat ilmu, belajar, susah payah nggak? Pengen dapat duit, buat ini, buat itu, susah payah nggak? Susah payah. Pengen nikah, udah punya duit, susah payah nggak? Susah payah. Iya, udah di rumah tangga, susah susah payah. Apa kemudian mati, masih susah payah juga, masih susah payah. Jadi memang laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi harus disadari memang Allah ciptakan kehidupan di dunia ini adalah dengan susah payah manusia. Makanya wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah bukan saja dari fisik tapi dari rasa juga. Allah menguji manusia itu takut saja, perasaannya takut. Takut lapar, takut miskin, takut sakit, takut difitnah, takut dihasut, takut didengki, takut dibegal, takutan mulu. Jalan di atas jam 2 rasanya udah takut gitu ya. Tidur di kamar sendirian takut, rasanya begitu. Jadi kayaknya susah amat ya, Mak. Emang susah payah. Emang susah payah. Kita pengen kaya, nggak ada orang kaya kemudian ujuk-ujuk kaya. Susah payah. Merawat anak, didik anak, susah payah. Makanya ujian yang paling payah, paling susah, paling berat itu adalah para nabi. Makanya kita biar ngelihat ke sana ke nabi, ya. Nabi mah ke Madinah aja lewat gunung, naik gunung, nggak ada kendaraan, jalan kaki. Kita naik mobil, naik kereta cepat masih ngeluh. Nah gitu. Nabi, presiden, nabi, utusan Allah, dimusuhin mulu. Ya kita cuma dipitnah begitu aja, ribet amat. Jadi harus disadari, yang paling berat ujian adalah para nabi dan orang kemudian di bawahnya. Gitu. Makanya kalau orang yang banyak ujian, banyak cobaan, tapi dia tetap sadar, dia sabar kepada Allah, insya Allah menjadi hamba mulia pilihan Allah. Gitu. Jadi laqad khalaqnal
insana fi kabad. Sungguh. Ini kita jangan enak-enak aja. Dalam Al-Quran dikatakan, apa hasibtum antadkhulul jannah? Apakah engkau mengira engkau masuk surga? Gitu kan. Emang engkau mengira bahwa engkau masuk surga? Antadkhulul jannah falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Wah, kamu itu belum ditimpa apa-apa, belum ditimpa cobaan macam-macam seperti orang-orang sebelummu. Kita ini sama, enggak usah jauh-jauh dari sana. Kira-kira anak sekarang sama orang tuanya ujiannya beda apa kagak? Beda. Orang tua kita mah susah payah beli tanah, besarin anak, anaknya udah beda lagi sekarang. Enjoy aja udah. Iya. Jualin malah. Udah tinggal satu kontrakan mesti jual juga. Masya Allah. Enak banget jadi anak. Itu susah. Masatumul ba'sau belum ditimpah dengan masatumul ba'sau wadarro, kesusahan, kesulitan, wazulzilu, goncang. Jadi jangan kira kita itu masuk surga. Karena orang yang masuk surga berarti karena kata Al-Quran begitu. Apa hasibtum antadkhulul jannah? Apakah engkau mengira engkau masuk surga? Enggak lah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wadarro wazulzilu hatta yaqula rasul mata nasrullah. Sampai itu istilahnya Rasul sampai ngomong begini. Kapan datang pertolongan Allah? Cobaan terus. Dan Nabi Muhammad kan dari kecil semuanya cobaan. Pergi ke Thaif, coba luar biasa. Di Mekah, di kampungnya sendiri, coba luar biasa. Di Madinah, dicoba luar biasa. Pengen balik ke kampungnya, dicoba lagi luar biasa. Jadi semuanya cobaan hidup. Jadi enggak ada kita istilahnya ya harus bersusah payah. Kita pengen dapat pahala, kita sholat tahajud susah payah. Kita pengen dapat pahala, kita megang tasbih dengan susah payah. Nggak bisa orang semuanya begitu, nggak bisa, belum tentu. Ya. Harus susah payah. Itu yang harus kita sadari. Jangan hidup payah amat ini, hidup susah amat ini. Emang Allah ciptakan manusia mulai dari lahir sampai dia mati nanti dalam keadaan susah payah. Ibaratnya sekarang rakyat Palestina, ya Allah. Rakyat Palestina kan seakan-akan mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Udah berapa tahun mereka? Terus apalagi sekarang dalam keadaan pun lapar, takut ada bom, rumahnya hancur. Tapi belum juga. Negara-negara ya ribet banget gitu kan. Udah merdeka orang udah kayak gitu. Tetangganya orang nyalurin bantuan tembok agak mau dibuka. Ya Allah. Itulah mata nasrullah. Ala inna nasrullah qarib. Dah, tenang aja. Pertolongan Allah pasti akan datang. Tapi nggak usah khawatir. Yang penting kita sabar. Yang penting kita ikhlas. Emang begitu. Nanti juga pasti ada. Tidak semuanya nih orang kaya di sini dulu enak-enak aja. Benar nggak? Iya. Tidak semuanya nih orang pintar dulu semuanya enak-enak. Enggak, semuanya pasti susah payah. Pasti susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu dijadikan Allah dalam keadaan susah payah. Kita sadarin itu, biar kalau yang menimpa diri kita itu adalah memang begitu tabiatnya. Jadi biar kita bisa bersabar, biar kita bisa ikhlas, tetap bersyukur, nanti akan datang pertolongan Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.